Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada anak-anak ibu yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Bu. Baiklah, bagus. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 5. Ekosistem, yaitu tentang ekosistem. Subtema 3. Keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Tahukah anak-anak ibu di sini bahwa letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia, terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Nah, sejak dahulu kala Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Nah, berikut ini gambar data Food and Agriculture Organization pada tahun 2015. Indonesia merupakan penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut, tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Selanjutnya, penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu, kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Nah, di sini ada gambar kepiting. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sedangkan sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Nah, itulah sumber daya kekayaan alam Indonesia sebagai negara maritim. Nah, selanjutnya berikut ini Indonesia sebagai negara agraris. Nah, sejak dahulu Indonesia sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Hasil pertanian atau perkebunan Indonesia seperti kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu. Selanjutnya, produk pertanian yang rutin diekspor seperti biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar bahwa sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini merupakan bahwa sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi ini akan mempermudahkan berbagai interaksi ekonomi menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomi
antar daerah, dan antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu Nah, tahukah anak ibu di sini bahwa jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Nah, selanjutnya sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tidak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan komunikasi, melalui jaringan transportasi, dan sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara lebih baik untuk mempermudahkan dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Nah, coba perhatikan gambar ini. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin banyak dengan menyediakan berbagai pilihan angkutan seperti kereta api dan lain-lain. Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Nah, apakah ada yang tahu apa saja contoh transportasi laut? Kapal, benar. Contoh transportasi laut yaitu kapal. Nah, sampai di sini apakah ada yang dipertanyakan atau ada yang tidak paham? Tidak. Bagus. Nah, jadi kesimpulannya bahwa negara kita ini hebat. Semua yang diperlukan oleh warga negara tersedia. Namun perlu kita sadari bahwa pentingnya persatuan dalam mengelola kekayaan alam Indonesia agar memberikan manfaat kepada seluruh warga negara. Untuk itu diperlukan pemahaman yang baik tentang wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, hanya itulah pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.